Baik, saudara, mari kita pelajari bagaimana proses penyusunan jurnal penyesuaian. Ya, di slide berikut itu ada neraca saldo sebelum disesuaikan, unadjusted trial balance. Saudara juga bisa melihat di contoh pada halaman 3 ya. Kita lihat sama-sama. Mengapa saya menggunakan 2? Karena di halaman 3 ada beberapa akun yang tidak seperti yang ada di contoh. Dari akun-akun tersebut ada beberapa akun yang pencatatannya berdasar accrual basis. Yang pertama adalah deferred expenses atau prepaid expenses, beban ditangguhkan atau beban dibayar di muka. Contoh di situ beban ditangguhkan adalah pembelian perlengkapan atau bahan habis pakai dicatat sebagai aset, ya, perlengkapan atau supplies. Pada akhir periode terdapat perlengkapan yang sudah terpakai sehingga nilainya tidak sesuai lagi kalau kita sajikan sebesar yang terdapat di neraca saldo sehingga perlu disesuaikan. Kemudian yang kedua, beban dibayar di muka. Ini yang saya jelaskan tadi, itu di modul kebetulan nggak ada contohnya. Beban dibayar di muka contohnya adalah premi asuransi atau asuransi dibayar di muka atau bisa juga iklan dibayar di muka. Artinya kita sudah membayar tapi jasanya belum kita gunakan. Sehingga pada akhir periode itu sudah ada yang betul-betul sudah kita manfaatkan atau sudah jatuh tempo sehingga harus tetap kita catat sebagai beban. Baik, untuk lebih jelas kita langsung masuk ke contoh ya nak ya. Tadi yang deferred expenses ya. Supplies atau perlengkapan, di contoh ini dulu nak. Di situ tercatat di neraca saldo 2000. Kemudian beberapa supplies itu pada akhir Desember sudah digunakan sehingga tinggal 760 ya yang masih tersedia. Dari 2000 itu yang masih tersedia 760 ya. Sehingga itu yang perlu kita sesuaikan. Mengapa? Karena kalau kita tetap melaporkan sebesar 2000 itu tidak betul karena sebagian sudah kita gunakan yang harus dilaporkan sebagai beban. Baik, kita lanjutkan. Dari informasi tadi, saldo sebelumnya 2000, kemudian ternyata yang masih ada 760, sehingga yang sebesar 1240 sudah terpakai, itu harus kita laporkan sebagai beban. Nah, ini yang kita buat jurnal penyesuaian, saudara lihat nak, supplies expense atau beban perlengkapan di debit, kreditnya supplies atau perlengkapan. Ya, sebesar yang digunakan 1240. Kemudian proses selanjutnya kita posting ke akun buku besar terkait, yaitu ke perlengkapan dan beban perlengkapan. Baik, tolong dilihat di halaman 3 modul nak. Di situ saldo perlengkapan 5 juta ya sebelum penyesuaian. Kemudian ada informasi di bawahnya perlengkapan sampai dengan tanggal 31 Desember yang sudah digunakan 3 juta. Sehingga kalau kita melaporkan perlengkapan 5 juta terlalu besar. Ya, karena yang sudah digunakan 3 juta itu harus dilaporkan sebagai beban. Sehingga kita buat jurnal penyesuaian, lihat nak jurnal di bawahnya. Beban perlengkapan debit 3 juta. Ya, di halaman 3. Kreditnya perlengkapan di kredit sebesar 3 juta. Baik, saudara, kita lanjutkan. Akun berikutnya ya yang perlu disesuaikan adalah di PPT ini adalah prepaid insurance
asuransi dibayar di muka. Ya, yang tadi sudah saya jelaskan, kebetulan di modul untuk contoh yang beban dibayar di muka belum ada ya. Di situ ada penjelasan beban dibayar di muka yang saldonya 2.400 itu untuk jangka waktu 24 bulan. Ya. Nah, bayarnya itu kebetulan di sini tidak lengkap, itu di awal bulan, sehingga yang betul-betul yang 1 bulan, 1 Desember sampai 31 Desember itu sudah merupakan beban asuransi. Ya, karena sudah jatuh tempo. Baik, dari penjelasan tersebut kita bisa menghitung bahwa asuransi yang sudah jatuh tempo adalah 1 bulan. Tadi 2.400 adalah untuk 24 bulan, maka per bulannya adalah 100. Sehingga ayat jurnal penyesuaian yang perlu kita buat adalah insurance expense atau beban asuransi di debit 100, kreditnya prepaid insurance. Ya, asuransi dibayar di muka, kredit 100. Sama seperti proses sebelumnya, selanjutnya ini kita posting ke akun buku besar terkait. Baik, coba dilihat di contoh di halaman 3 di buku ajar atau di modul. Di situ dicontohkan bahwa prepaid expenses atau beban dibayar di muka itu tidak dicatat pada beban dibayar di muka, tapi dicatat pada akun beban. Saudara lihat nak, di nomor urut 11 itu ada akun beban asuransi sebesar 3 juta. Kemudian ada penjelasan yang kedua, dari 3 juta itu ternyata yang belum jatuh tempo itu sebesar 2 juta. Sehingga kalau belum jatuh tempo kita laporkan sebagai beban itu terlalu besar. Sehingga harus kita sesuaikan. Saudara lihat nak, jurnal penyesuaiannya. Asuransi dibayar di muka, debit 2 juta, kreditnya beban asuransi 2 juta. Sehingga nanti setelah kita posting ya betul-betul merupakan beban asuransi hanya sebesar 1 juta.